warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dia Yuandreni, NPM 1901011041. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang fikih munakohat dari materi 1 sampai dengan 7. Yang pertama yaitu pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang yang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Meminang maksudnya secara laki-laki meminta pada seseorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga melaksanakan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Mengapa dikatakan seperti yang dikatakan oleh Hamdani bahwa meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian untuk dinikahi sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan secara terjadi sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak atau meminang dalam bahasa lainnya disebut khitbah. Dilihat dari segi cara penyampaian peminangan serta rumusan kata yang digunakan dalam peminangan, terdapat dua macam peminangan, yaitu yang pertama adalah secara tasrih, yang peminangan secara, dan yang kedua adalah peminangan secara takril. Peminangan tasrih ialah peminangan dilakukan dengan menggunakan rumusan kata yang jelas, menunjukkan pertanyaan permintaan untuk memperistrikan seseorang wanita yang dimaksud serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukan, sehingga dari rumusan kata tersebut tidak mungkin difahamkan selain pernyataan kehendak memperistri wanita yang didapinang itu. Peminangan takril ialah peminangan yang dilaksanakan dengan menggunakan rumusan kata yang mengandung dua kemungkinan makna, yaitu makna yang nampak dari rumusan kata yang tidak dimaksud oleh peminang dan kata yang dilakukan oleh peminang tetapi tidak nampak dari rumusan kata. Maksud peminang tidak dipahamkan dari rumusan kata yang melainkan dari qarinah ataupun gejala lain. Yang kedua yaitu rukun dan syarat sah pernikahan dalam agama Islam. Yang pertama, rukun nikah, ada mempelai laki-laki. Rukun nikah ada mempelai perempuan. Lalu selanjutnya ada wali nikah untuk mempelai perempuan, dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, ijab kabul, dan syarat nikahnya yaitu kedua mempelai beragama Islam. Yang ketiga yaitu akad nikah secara anti dari seluruh rangkaian proses pernikahan dari dalam Islam untuk memprosesi pernikahan sah, dan 5 hal yang harus dipenuhi yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dan adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan 2 saksi yang adil, atau dalam kata lain yaitu bukan orang fasik. Wali dan 2 saksi tadi harus memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik atau dewasa, yang ketiga ada berakal, yang keempat ada merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki atau adil, yaitu bisa disebut dengan bukan orang yang fasik. Namun tidak perlu sampai mengislamkan si wali jika wanitanya adalah wanita zolim atau dalam bahasa lain yaitu dari ahli kitab. Dan tidak perlu disyaratkan sifat adil pada tuan dan hamba sahaya yang dinikahi. Urutan wali nikah. Yang pertama yaitu ada ayah, yang kedua ada kakek atau ayah dari seorang ayah, saudara laki-laki kandung, saudara kisah ayah, anak dan saudara laki-laki kandung keponakan, dan dari saudara laki-laki seayah atau keponakan. Paman atau saudara ayah dari paman sepupu. Jika sobah atau tidak ada, maka berwalian beralih pada bekas hamba sahaya yang pernah dibebaskan dari lalu sobah dari hamba sahaya tadi. Tidak ada, barulah beralih pada wali dan hakim. Yang kelima yaitu hukum pemberian mahar. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Poligami. Yang terakhir adalah poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau
menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Sekian, saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.